Qin Chen, kamu ingin mati? Ji Tianqi dan pria kuat lainnya di keluarga Ji semuanya gemetar karena marah. Qin Chen benar-benar membawa putrinya Ji Xingyi untuk memeras mereka, yang membuat kemarahan Ji Tianqi tidak dapat ditahan. Ledakan, dia mengambil langkah maju, dan kekuatan menakutkan dari puncak kemudian tiba-tiba menutupi Qin Chen. Peluang pembunuhannya yang kuat seperti lautan luas, dan memadat di Qin Chen. Dia dengan marah berteriak, Qin Chen, lepaskan hatimu. Kalau tidak, bahkan jika kamu adalah orang yang bekerja di langit, aku akan membunuhmu hari ini, sehingga kamu tidak bisa keluar dari rumah Ji hidup-hidup. Lepaskan Ji Xingyi. Pria kuat lainnya di keluarga Ji meraung. Wakil Tuan Qin, semuanya belum sampai ke titik ini. Tolong buka pikiranmu dan santai. Semuanya bisa didiskusikan. Jangan bertindak gegabah dan merusak masa depanmu. Ji Tianyao juga berubah warna dan mulai minum. Dia tidak ingin membuat masalah besar. Itu jelas hukuman keluarga Xiao untuk kontes seni bela diri yang diadakan oleh keluarga Ji-nya. Dia berharap keluarga Ji dan Tiangong bisa berkumpul. Nyatanya, Ji Tianyao juga marah pada Qin Chen. Dia terlalu berani dan terlalu lancang. Dia bahkan mengambil keluarga Ji-nya. Jika dalam keadaan lain, Ji Tianyao-nya, sebagai leluhur keluarga Ji, pernah begitu marah. Tidak peduli siapa Anda, Tiangong atau kekuatan apapun, bunuhlah. Tapi sekarang, ada banyak kekuatan di keluarga Teran. Keluarga Xiao dan 3 keluarga lainnya juga memperhatikan lelucon itu. Bahkan jika gigi Ji Tianyao patah, dia hanya bisa menelannya di perutnya. Pada saat seperti itu, kita tidak boleh impulsif. Begitu kita termotivasi, kita akan benar-benar tamat. Ji Xingyi diikat oleh Qin Chen. Wajahnya menjadi putih dan dia sangat marah. Qin Chen menekan tubuhnya di depannya. Dia berjuang keras dan meraung, Qin Chen, biarkan aku pergi. Namun, tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa melepaskan diri dari penindasan Qin Chen. Sebaliknya, lehernya yang halus dicengkeram oleh Qin Chen, dan semburan rasa sakit datang darinya. Itu adalah hal yang sangat ambigu bagi tubuh anggunnya untuk berlama-lama di tubuh Qin Chen. Namun, Qin acuh tak acuh. Qin Chen mencubit leher Ji Xingyi di tangan kirinya, dan memegang pedang emas di tangan kanannya. Mulutnya mencapai telinga Ji Xingyi dan menghembuskan napas seorang pria. Dia berkata, diam dan bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu. Bersenandung, pedang emas Qi bergetar dan menggembung. Leher Ji Xingyi seputih leher angsa. Ada noda darah di leher Ji Xingyi. Tidak, Ji Xingyi gemetar dan tidak berani bergerak lagi. Kesempatan membunuh dingin dan pedang Senhan Qi menekannya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang terkandung dalam tubuh Qin Chen, seolah-olah merobek seluruh tubuhnya, yang membuatnya tidak berani berjuang selama setengah menit. Namun, wajah Ou Chen sangat dingin sehingga dia merasa kedinginan. Mata Qin Chen dingin, dan kesempatan untuk membunuh meluap. Roh pedang terus-menerus memuntahkan dari leher Ji Xingyi. Dia berkata dengan suara dingin, Tuan Ji, Ji Laosu, beri kamu satu kesempatan terakhir. Katakan di mana Bulan dan Wux berada. Ada apa dengan mereka berdua? Jika tidak, Ji Xingyi akan mati. Saya akan membunuh semua orang di keluarga Ji Anda satu persatu sampai Anda mengatakan yang sebenarnya. Gila, sungguh gila. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan terpana. Qin Chen sangat gila. Bagaimana bisa ada orang yang begitu sombong di dunia ini? Ini adalah tanah keluarga Ji di dunia kuno. Di mansion keluarga Ji, putri dari tuan keluarga Ji, putri suci dari keluarga Ji, diambil. Bagaimana orang biasa bisa melakukan hal seperti itu? Sebelumnya, Qin Chen melakukan serangan kuat di Istana Bintang, Gunung Dayu Tianjiao, dan bahkan petir Tianzun. Meski mengejutkan dan tak terduga, itu masih bisa dikatakan di masa lalu. Tidak mudah bagi yang kuat untuk bertarung dan membunuh, dan hidup dan mati teratur. Ketika tidak ada alasan, tidak mudah bagi Istana Bintang dan Gunung Surga untuk membalas dendam debu Qin. Tapi sekarang, orang gila macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu ketika dia memegang wanita Ji di keluarga Ji kuno? Bahkan jika Qin Chen adalah orang yang bekerja di surga, pada akhirnya dia akan mati. Jika keluarga Ji membunuh Qin Chen di sini, Tiangong tidak mengatakan apa-apa, dan pekerja ilahi Tianzun tidak dapat membantunya. Hati Ji Tianyao sangat marah, dan dia berkata kepada pekerja suci Tianzun di tribun, Ya Tuhan,
jangan biarkan murid Tiangongmu berhenti dengan cepat. Dia tidak terus menghalangi Qin Chen, karena menurutnya, Qin Chen adalah orang gila. Sekarang satu-satunya hal yang dapat menghentikan Qin Chen di pengadilan adalah Dewa Ilahi. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Tuhan yang ilahi. Xiao Infinity mengerutkan kening. Jika dewa-dewa membuka mulutnya, itu bukan hal yang baik untuk keluarga Xiao. Keluarga Xiao ingin melihat lebih banyak debu Qin. Dalam tampilan penuh publik, dia melihat bahwa Sengong Tianzun mencibir di mulutnya dan terkekeh, berhenti. Mengapa saya harus berhenti bekerja? Belum lagi Naji Ruyu adalah istri Qin Chen. Naji Ruyu dan Ji Wux juga para penatua Tiangong. Sebagai wakil ketua balai Tiangong, Qin Chen adalah penatua Tiangong. Ji Tianyao, beritahu saya mengapa saya ingin menghentikannya. Begitu ini dikatakan, wajah semua orang berubah secara dramatis. Tuhan, ya Tuhan, apakah ini siap bertarung dengan keluarga Ji? Apakah Qin Chen gila? Apakah karya ilahi Tianzun gila? Sebagai penguasa kuil Tiangong, dia tidak tahu seberapa banyak kontroversi yang akan dia bawa ke Tiangong dan seberapa banyak masalah yang akan dia bawa sendiri. Ji Tianyao dengan marah berkata, "Ya Tuhan, apakah Anda siap bekerja melawan keluarga Ji saya?" Ledakan, kediaman Ji bergetar, dan kekacauan memenuhi susunan kuno, dan roh pembunuh yang kuat muncul secara sembrono. Ji Tianyao benar-benar marah. Keluarga Xiao tidak menaruh perhatian pada keluarga Ji-nya. Bagaimana dengan pekerjaan hari ini? Untuk musuh, dewa-dewa tertawa dan menyipitkan matanya. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini, semua orang merasa kedinginan, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh binatang purba. Kemudian dia melihat cibiran di sudut mulutnya dan berkata dengan cibiran, "Hanya keluarga Ji, apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi musuh pekerjaan surgawi kita?" Sekarang Ji Laosu bertanya, "Saya ingin menunjukkan sikap saya. Ji Wux dan Ji Ruyu adalah tetua Tiangong. Jika keluarga Ji tidak mengembalikan kedua orang ini ke Tiangong dengan selamat hari ini, apa yang dapat kami lakukan jika kami tidak mengembalikan mereka kepada kami dengan selamat?" Ledakan, pidato ini membuat sensasi. Orang gila, orang yang bekerja hari ini gila. Banyak orang tercengang. Apa yang dia makan sebelum dia datang ke dunia kuno? Dengan nada suara yang begitu besar, dia juga bisa mengatakan ini. Keluarga Ji dari orang-orang kuno adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dunia kuno. Meski reputasinya tidak sebagus pekerjaan surgawi, kekuatannya sendiri tidak kalah dengan pekerjaan surgawi. Terlebih lagi, mereka berada di keluarga Ji sekarang. Saya tidak takut mengganggu keluarga Ji. Tidak bisakah kamu keluar dari dunia kuno hidup-hidup? Benar saja, mendengar ini, semua keluarga Ji marah. Ini gila untuk bekerja hari ini. Tidak heran Qin Chen sangat gila. Kakek Ji Tianyao gemetaran, wajahnya pucat, dan dia membunuh segalanya. Dia marah dan geram. Untuk waktu yang lama, dia juga memberikan pekerjaan yang cukup untuk Tian. Meskipun pekerja ilahi Tianzun memiliki status tinggi dalam umat manusia, keluarganya bukan vegetarian. Apalagi, Ji Tianyao-nya tidak lebih lemah dari pekerja Dewa Tianzun, dan ada banyak orang kuat di keluarga Taji. Di tanah leluhurnya dari keluarga Ji, selama dia mau, dia bisa membunuh dewa-dewa. Di manakah roh Tuhan mengatakan hal seperti itu? Ji Tianyao meraung dengan suara dingin, "Sengong Tianzun, saya tidak peduli mengapa Anda mengucapkan kata-kata ini hari ini. Saya akan membiarkan Qin Chen segera bersantai ketika Anda sedang memikirkannya. Keluarga Ji saya tidak akan menyelidiki demi persatuan rakyat. Kalau tidak, saya tidak akan menyalahkan Ji Tianyao karena tidak memberikan muka." Setelah membunuh Qin Chen, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Qin Chen. "Ji Tianyao, Pak Tua, jangan paksa aku. Ketika aku menghitung sampai 3, jika kamu tidak menyerahkan Wu Sue dan Ru Yue, aku akan membunuh Ji Xinyi terlebih dahulu." Murid mata Qin Chen mekar kesempatan membunuh, dan mendesak pedang Qi. Tiba-tiba, pedang Qi menusuk kulit halus Ji Xinyi. "Ah!" Ji Xinyi menjerit, darah merembes keluar, tampak ketakutan, dan berteriak, "Leluhur, bantu aku, ayah, selamatkan aku. Hentikan!" Ji Tianqi bahkan meraung, marah dan marah. "Qin Chen, lepaskan gadis kecilku, atau aku akan mencabik-cabikmu." Ji Tianqi meraung. 1, 2,
Qin Chen mengabaikan Ji Tianqi dan mengabaikan mata marah semua keluarga Ji. Dia hanya menghitungnya dengan dingin, dan peluang pembunuhan melonjak. Qin Chen membual bahwa dia bukan orang jahat, tapi dia bukan orang jahat. Jika dia tidak terprovokasi, dia bisa mengatakan apa saja. Namun, jika dia berani menyentuh sehelai rambut orang-orang di sekitarnya, dia akan membunuh keluarga lainnya. Saya tidak peduli dengan Anda, keluarga Ji atau keluarga Xiao. Di lapangan, semua orang menghirup udara dan menahan napas satu persatu. Orang gila mutlak. Banyak kekuatan telah melabeli Qin Chen dan Shenglong Tianzun dengan label yang tidak pernah bisa diprovokasi. Orang-orang seperti ini, dalam keluarga Ji, berani mengambil putri suci keluarga Ji, mengancam leluhur keluarga Ji dan banyak orang berkuasa. Apa yang tidak bisa dilakukan? Di antara kerumunan, hanya penguasa istana Xingshen dan penguasa Gunung Dayu yang memiliki mata ganas. Bunuh, lawan. Jika orang-orang dari keluarga Ji membunuh Qin Chen, itu akan bagus. Hal terbaik adalah membunuh karya Dewa Tianzun. Orang-orang dari keluarga Xiao tersenyum, menonton permainan yang bagus, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bersenandung. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan wacana di bawah kendali keluarga Xiao-nya, apakah ada hal yang baik? Satu sisi keluarga Ye dan keluarga Jiang melihat cibiran sudut mulut Xiao yang tak ada habisnya, setiap hati sedingin rambut. Ji Tianqi meraung, tetapi tidak berani maju dengan mudah. 3. Akhirnya, Qin Chen berkata 3, matanya dingin. Tampaknya keluarga Ji Anda tidak peduli dengan hidup dan mati Ji Xinyi. Dalam hal ini, Qin Chen mendesak cahaya pedang, maka aku akan mati. Ledakan, kerusuhan cahaya pedang, akan ditebang. Aku berkata, aku tahu di mana Ji Ruyu dan Ji Wuxi berada. Tiba-tiba, teriakan panik terdengar. Itu Ji Xinyi, menggelengkan mulutnya dan putus asa di matanya. Bukit penjara, Ji Ruyu dan Ji Wuxi sekarang berada di area terlarang di belakang bukit penjara keluarga Ji saya. Mereka melanggar aturan keluarga Ji dan sekarang dihukum di bukit penjara keluarga Ji. Ji Xinyi panik. Dia masih muda. Dia tidak ingin mati. Bukit penjara, mata Qin Chen membeku, dan tiba-tiba teringat tempat di mana dia merasakan nafas api gelap yang mengerikan sebelumnya. Apakah itu ada? Dalam nafas api yang dingin itu, Qin Chen memang merasakan jejak kekuatan jalan, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah itu seperti bulan dan tidak ada salju? Saat ini, hati Qin Chen penuh penyesalan. Dia tahu bahwa dia seharusnya pergi langsung ke tempat aneh itu untuk melihatnya. Mungkin dia akan menemukan bulan dan tidak ada salju. Ketenangan hati. Ji Tianyao minum dengan marah. Rambut hatinya dingin. Selesai, masalah selanjutnya ini. Benar saja, mendengar bahwa Ji Ruyu berada di bukit penjara, mata Xiao tak berujung berkedip, dan tiba-tiba dia berkata dengan suara dingin, Ji Tianyao, apa maksudmu? Ji Ruyu adalah seorang selir yang didedikasikan untuk suamiku, dan bukit penjara adalah seorang area terlarang bagi keluarga Ji Anda untuk menghukum mereka yang telah melakukan kesalahan besar. Setelah dikurung di gunung penjara, Anda akan menderita api yang mengerikan di gunung penjara, dan Anda akan menderita sakit tanpa henti siang dan malam. Anda bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati sendiri. Ini adalah siksaan paling kejam di dunia. Keluarga Yuji memiliki keberanian yang besar. Apa? Qin Chen berpikir bahwa gunung penjara adalah tempat khusus untuk menahan orang. Sekarang dia tahu bahwa di gunung penjara, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa karena membakar jiwa dengan api. Qin Chen merasakan nafas api yin dengan sangat jelas. Bahkan jiwanya tidak dapat dengan mudah menahan api yang begitu mengerikan. Rasa sakit seperti apa itu seperti bulan dan tidak ada salju di dalamnya. Katakanlah, seperti bulan dan tidak ada salju. Mengapa mereka dimasukkan ke bukit penjara? Mengapa keluarga Ji Anda melakukan ini pada mereka? Qin Chen marah dan membunuh. Pedang Qi yang mengerikan memotong tubuh Ji Xinyi dan mengeluarkan noda darah. Selain itu, roh pedang mengandung kekuatan jiwa yang mengerikan, yang menyiksa jiwa Ji Xinyi. Dia marah. Ketika dia mengetahui bahwa keluarga Ji akan membawa pergi Ruyu dan Wuxi, dia tidak terlalu memikirkannya, karena klan kuno tidak mengizinkan murid-muridnya berjalan di alam semesta. Namun tanpa diduga, Ruyu dan Wuxi dibawa kembali dan dipenjarakan di gunung penjara yang begitu menyakitkan. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak marah? Ji Xinyi berlumuran darah,
dan jiwanya sepertinya telah digantung oleh ratusan juta pedang tajam. Dia berteriak, merekalah yang tidak ingin menikah dengan keluarga Xiao. Keluarga Xiao ingin keluarga Ji saya memberi penghormatan kepada putri suci, jadi leluhur saya merampas posisi saya sebagai putri Sein. Biarkan Ji Ruyu mewarisinya, tapi Ji Ruyu menolak. Dia berkata bahwa dia punya suami, dan Ji Wuxi juga menolak, dan akhirnya menjadi tua itu bukan urusanku. Leluhur, ayah, maafkan aku. Ji Xinyi berteriak kesakitan. Seperti bulan, hati Qin Chen penuh dengan rasa sakit. Dia bisa membayangkan adegan di awal. Untuk menjadi orang suci, Ruyu pasti akan memberontak melawan keluarga Ji. Dengan karakter Ruyu dan tanpa salju, dia ditekan oleh banyak pria kuat dari keluarga Ji. Seberapa sakit hatinya saat itu. Begitu Qin Chen memikirkannya, dia merasakan sakit di hatinya. Maaf, Ruyu, saya datang terlambat. Hari ini, aku harus menyelamatkanmu. Ayo pergi ke bukit penjara sekarang. Dengan Ji Xinyi di tangannya, tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan kekuatan ruang melonjak. Dalam sekejap, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyapu ke belakang rumah Ji. Hentikan dia, Ji Tianyao sangat marah. Hus, wus, seorang majikan terkenal dari keluarga Ji tiba-tiba naik ke langit. Keluar dari sini Qin Chen meraung, dan sungai 10.000 pedang di tubuhnya pecah dalam sekejap. Pada saat ini, Qin Chen tidak ragu-ragu dan berhenti. Kekuatan Wan Jianhe langsung mencapai maksimum, dan segala macam pedang Qi berlari melintasi kehampaan. Setelah beberapa saat, sungai pedang emas yang bergulir tersapu, dan pedang Qi melonjak seperti lautan luas. Dalam sekejap, itu menyapu ke arah kelompok master keluarga Ji di depan mereka. Mencolok, mencari kematian, banyak tuan keluarga Ji meraung. Satu persatu tembakan kuat, satu demi satu untuk memblokir. Asal mula waktu, debu dinasti Qin tidak mengelak atau mengelak, dan langsung merangsang asal mula waktu. Bersenandung, ada jeda dalam kehampaan, diam selamanya. Tidak baik, pemimpin keluarga Ji Tianqi meraung, dan hatinya tenggelam. Banyak orang kuat di surga ketakutan dan marah, dan mereka berusaha menghentikan mereka. Langkah Qin Chen bahkan bisa membunuh Dewa Petir. Bagaimana orang biasa dari keluarga Ji mereka bisa menolak? Hati-hati. Di satu sisi, leluhur Ji Tianyao juga ketakutan dan marah serta meraung. Dia membunuhnya dalam sekejap dan menamparkan Qin Chen dengan satu tangan. Tapi sudah terlambat. Ledakan, sungai pedang emas melonjak ke depan dalam sekejap. Didorong oleh asal-usul waktu, kehampaan mandek. Banyak tuan dari keluarga Ji diusir oleh pedang emas Qi dari Wan Jianhe satu demi satu, memuntahkan darah di tempat. Ada dua master di zon lemah yang digantung berkeping-keping di bawah kekuatan Wan Jianhe. Puff, puff, puff. Saat master dikalahkan, dia akan dipromosikan menjadi dua. Inilah semangat dan kemauan kedua tuan yang ingin kabur. Wah, namun, roh pedang Qin Chen terus menyapu lautan. Keluar dari sini Ji Tianqi meraung dan akhirnya tiba tepat waktu. Dengan ledakan, palu besar tiba-tiba muncul di tangannya. Palu besar itu meledak, dan suasana kekacauan terisi. Di bawah pengeboman Ji Tianqi, ratusan juta orang pedang Qi di langit dan bumi meledak seketika dalam suara, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan. Ji Tianqi meraih tangannya dan langsung mengumpulkan semangat dan kehendak kedua pemuja bumi untuk mencegah mereka terbunuh. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan dia tidak terus mencintai perang, tetapi terbang ke kedalaman kediaman Ji. Sialan, hentikan dia, di langit dan bumi. Langit penuh dengan kekacauan, dan langit penuh dengan kekacauan. Dia marah, benar-benar marah. Qin Chen mengambil orang kuat dari keluarga Ji dan membunuhnya. Jika tidak, bagaimana keluarganya bisa berdiri di alam semesta dan bertahan hidup di dunia kuno? Ji Tianyao sebagai puncak surga, leluhur keluarga Ji, seberapa kuat kekuatannya? Seluruh keluarga Ji penuh dengan suasana kacau. Nafas kekacauan tercekik dalam nafas kekacauan. Banyak orang kuat dalam kekuatan klan telah mengubah warna mereka satu demi satu. Seberapa kuat? Terlalu kuat. Ji Tianyao, nenek moyang keluarga Ji, belum pernah bergerak sebelumnya. Tetapi nafasnya meledak, yang membuat mereka semua berubah warna, dan jiwa mereka berdebar kencang, seolah-olah mereka akan jatuh di bawah kendali satu sama lain.
Nenek moyang keluarga Ji sekuat ini. Qin Chen itu akan bernasib buruk. Mata banyak orang berkilat dan melihat ke atas satu demi satu. Meski kekuatan Qin Chen kuat, masih jauh dari nafas Ji Tianyao. Serangan ini, dikombinasikan dengan susunan kuno keluarga Ji yang kacau, takut bahkan yang kuat pun akan jatuh. Serangan Ji Tianyao akan segera jatuh. Tiba-tiba, Ji Tianyao, murid Tiangongku, juga yang bisa kamu bunuh. Ledakan, di depan langit, sosok itu tiba-tiba hancur, dan sosok Tianyao hancur berkeping-keping. Itu adalah karya ilahi. Tidak ada yang tahu kapan Sengong Tianzun melancarkan serangan, tetapi begitu dia melakukannya, dia menunjukkan kekuatan tertinggi dari Tianzun teratas. Dalam satu gerakan, serangan Ji Tianyao dihancurkan. Ya Tuhan, kamu ingin mati. Ji Tianyao meraung dan sangat marah. Namun, dia tidak bisa menyakiti Qin Chen ketika dia dihalangi oleh Dewa Ilahi. Dia hanya bisa mendesak susunan kuno keluarga Ji yang kacau untuk menekan Qin Chen dan mencoba membunuhnya di tempat. Susunan kuno yang kacau, Qin Chen mencibir bahwa kekuatan kekacauan sangat menakutkan dan menekan kekuatan top teran lainnya, tetapi itu bukan apa-apa bagi Qin Chen, yang memiliki asal-usul kekacauan, menyerap banyak kekuatan kacau, dan memiliki dua makhluk kacau di dunia kacau, Hong Huang, Zulong, dan Sui He. Kekacauan, mundur. Qin Chen diam-diam menjalankan sumber kekacauan. Suasana kacau dari susunan kacau ini tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kadang-kadang, dia memiliki nafas perisai, yang ditelan oleh nenek moyang Hong Huang dan Sui He. Pergilah. Qin Chen mendesak aturan ruang, dan tiba-tiba, kehampaan tak berujung sepertinya menghilang begitu saja. Tubuh Qin Chen bergetar dan menghilang langsung ke aula kompetisi seni bela diri. Keluarga Ji. Ini adalah pergeseran ruang. Banyak orang telah mengubah warna mereka dan memindahkan ruang mereka, yang merupakan persepsi yang sangat menakutkan tentang aturan ruang. Ini lebih baik daripada beberapa guru surga yang mungkin tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, ini masih menjadi tempat keluarga Ji. Arai kuno kekacauan ada di mana-mana, dan retakan kekacauan ada di mana-mana di dunia kuno yang kosong. Jika Anda pindah ke tempat berbahaya atau celah kekacauan dari susunan besar secara acak, itu akan menjadi hasil dari posisi yang berbeda. Siapa yang pindah ke sini tidak diragukan lagi memegangi kepalanya di tangannya, tetapi Qin Chen tidak hanya bisa bergerak, tetapi juga pindah ke kedalaman keluarga Ji, yang membuat banyak orang berubah warna. Apakah bocah ini mencari kematian? Saat ini, seluruh aula dalam kekacauan. Qin Chen mengajak Ji Xinyi berlari cepat. Kemudian Ji Tianqi memimpin tuan keluarga Ji untuk mencegatnya. Kemudian Qin Chen melepaskan langkah besar. Dia pergi ke Ji Tianyao untuk membunuh Qin Chen, dan kemudian dia dihentikan oleh pekerja Dewa Tianzun. Seluruh prosesnya panjang, tetapi hanya dalam sekejap. Pada saat ini, banyak pemuja keluarga Ji terluka, bahkan 2 di antaranya diledakkan, dan jiwa serta keinginan mereka hampir musnah. Jika Ji Tianqi tidak melakukannya, saya khawatir beberapa orang kuat dari keluarga Ji akan mati di sini. Sekarang, meskipun tidak ada anggota kuat dari keluarga Ji yang jatuh, kedua tetua di Zun telah dihancurkan secara fisik dan jiwa mereka rusak parah. Saya tidak tahu berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memperbaikinya. Tampar di wajah. Tamparan besar di wajah. Pada saat ini, kemarahan yang tak berkesudahan muncul dari hati Ji Tianyao. Malu. Rasa malu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di depan banyak pasukan teratas keluarga Teran, banyak Tianzun yang kuat dan orang-orang Tianjiao, keluarga Ji mereka diserang dan dibunuh oleh generasi muda Tiangong. Alih-alih membunuh satu sama lain, mereka membiarkan pihak lain melarikan diri, dan keluarga Ji kehilangan 2 tetua. Berita seperti itu menyebar, keluarga Ji kuno takut kehilangan muka, akan menjadi bahan tertawaan umat manusia, dan bahkan semua bangsa.